Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, trainer kelas Kaya Jarum Langit. Sahabat semua, saya ingin berbagi cerita pengalaman perjalanan spiritual ketika umroh kemarin, barusan ini tanggal 16 Maret di umroh Ramadan ya. Alhamdulillah gitu, saya mendapatkan pengalaman spiritual yang terulang beberapa kali ketika saya berangkat umroh. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa yang disebut dengan badal ya, badal umroh atau menggantikan umroh untuk keluarga tercinta kita yang sudah tiada. Dan Masya Allah itu pun menjadi hadiah terbesar untuk orang tua kita yang sudah tiada, karena mereka juga mendapat pahala umroh yang sudah kita lakukan. Dan insya Allah setiap langkah yang kita lakukan, baik itu tawaf, sa'i, semua rangkaian ibadahnya juga mengalir untuk orang tua kita atau orang tercinta kita yang sudah tiada di dalam kubur. Bismillah, kita berdoa semoga membadalkan umroh orang tercinta kita bisa mabrur, menjadi hadiah surga buat orang tua tercinta atau orang-orang tercinta kita. Itu ya, badal umroh. Nah, beberapa kali saya berangkat umroh itu menemukan spiritual yang luar biasa tentang badal umroh ini, teman-teman. Biasanya ketika sudah umroh wajib yang pertama, yaitu diri kita diberikan kesempatan untuk umroh badalkan orang tua tercinta. Dengan Ramadan ini ya, yang umroh siang hari panas gitu, terus juga butuhkan tenaga, belum lagi ada waktu terawih kalau malam gitu. Jadi umroh berkali-kali, lebih dari 2 itu nggak mudah, apalagi paket umroh yang hanya 9 hari. Jadi otomatis umrohnya hanya 2 kali. Sedangkan biasanya yang kita mau badalkan itu tentunya banyak ya, ada orang tua, ada nenek, ada kakek dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya mengalami kegalauan siapa ya yang saya umrohkan, saya badalkan umroh di umroh saya bulan Ramadan ini. Karena hanya satu kesempatan waktu itu ya yang saya ambil gitu, pilihan sebenarnya bisa lebih ya bisa gitu. Cuman karena saya ingin merasakan ibadah kayak terawih dan lain-lain, jadi saya ambil satu. Oktober kemarin alhamdulillah sudah badalkan umroh bapak. Nah, karena nenek saya baru meninggal itu hampir bersamaan ya waktunya. Saya ingin juga badalkan umroh nenek. Tapi di sisi lain saya juga ingin badalkan umroh bapak tuh. Jadi ketika perjalanan ke Mekah waktu itu ya, ketika tertidur di bis itu tiba-tiba wajah beliau berdua itu nampak gitu. Jadi ya Allah gitu, langsung kaget gitu. Sepertinya memang beliau ingin juga dapat pahalanya ya, ingin umrah gitu. Nah kemudian ketika sudah mau pelaksanaannya nih, besoknya mau pelaksanaan, saya bingung tuh, saya mau badalkan umrah bapak saya atau nenek saya. Bapak saya udah Oktober kemarin gitu kan, nah yang belum tuh nenek gitu. Tapi kan pinginnya gitu ya, nenek itu yang tak titipkan badal ke Ustadz gitu ya, saya yang bapak gitu, karena kan antara umroh satu dengan umroh yang lainnya gitu penghapusan dosa. Jadi dalam beberapa bulan tuh mulai dari Oktober sampai Ramadan ini, ketika saya badalkan orang tua saya, bapak saya, bismillah, penghapusan dosa tuh di antara itu, dan bapak saya mendapatkan nikmat surga, nikmat kubur terus menerus lah. Sebagai anak pengennya seperti itu, pengennya yang nenek gitu ya, yang dibadalkan orang lain gitu. Nah
tiba-tiba gitu besoknya itu saya mau umroh badalkan. Saya tidur kan, malam tidur gitu, tiba-tiba dalam mimpi itu melihat sosok nenek saya persis seperti Oktober kemarin. Itu yang terlihat itu sosok bapak gitu ya, di tengah kegalauan saya. Berarti yang diprioritaskan kan itu. Nah yang kemarin ini saya melihat sosok nenek saya itu sedang pakai mukena gitu, persis kayak orang mau sholat, nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba muncul dan itu sangat deket gitu ya, deket terus menjauh gitu. Bayangin kalau bangunin kita mau dibangunin gitu, terus begini terus gini gitu, itu kan pasti kita kaget ya. Jadi saya langsung bangun, langsung kaget, ya Allah gitu. Bismillah, berarti mantap, saya badalkan umroh nenek saya gitu ya, yang dengan kaki saya sendiri gitu. Dari sini saya meyakini Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan gitu ya, kebaikan, terutama umrohkan orang-orang tercinta kita yang sudah tiada, itu betul-betul Allah menerima gitu, dan Allah menjadikan pahala untuk orang-orang tercinta kita. Mungkin dari kita ada yang ngerasa, saya dulu belum sempat balas apa-apa untuk orang tua saya, tapi ketika saya sudah sukses, orang tua saya keburu meninggal gitu, saya belum bisa kasih apa-apa gitu. Maka segerakan berumroh teman-teman semua, segerakan berumroh, segerakan berhaji, badalkan umroh mereka dengan kaki kita sendiri. Insya Allah itu pun juga jadi membalas kebaikan orang tua kita, memberikan pahala yang mengalir untuk orang tua kita di dalam kubur. Walaupun tentunya mengumrohkan, menghajikan atau membadalkan mereka nggak akan sanggup membalas semua kebaikan mereka, nggak akan bisa membalas tetesan darah ibu kita ketika melahirkan, erangan kesakitan ibu kita ketika melahirkan, atau tangan kasar ayah kita ketika mencari nafkah untuk kita. Kesakitan tubuh beliau nggak akan sanggup membalas. Tapi minimal kita sebagai anak, selain tentunya kita berusaha istiqomah, selalu berjuang menjadi anak soleh-soleha yang selalu mendoakan orang tua kita, kita juga bisa berikan hadiah itu. Saya doakan teman-teman semua bisa segera badalkan umroh orang tua. Mbak, gimana kalau saya nggak punya duitnya? Sama Bapak Ibu, saya juga dulu nggak punya duit. Saya sedang diuji hutang yang nggak sedikit gitu ya. Usaha bangkrut, anak saya tuh kelainan darah, butuh berobat yang nggak sedikit, setiap minggu harus tes darah, setiap bulan opnam transfusi, ya, idiopatik trombositopenia anak saya. Jadi mikir umroh, bahkan mengumrohkan orang tua itu rasanya nggak mampu. Tapi kalau kita punya niat kuat dan kita tahu ilmunya memantaskan diri kita mengundang keajaiban Baitullah, maka Baitullah itu sebenarnya nggak perlu duit. Yang dibutuhkan sebuah niat kuat, dan ada 3 hal ya, 3 hal yang mengundang keajaiban Baitullah. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa ikuti kelas online kayak Jarul Langit yang insya Allah saya akan sharingkan caranya, dan itu saya berikan secara gratis gitu ya. Bisa ikut selama 3 hari berturut-turut. Bismillah, teman-teman yang punya niat mulia, teman-teman yang punya niat baik untuk bisa segera ke Baitullah, membadalkan umrah orang tua kita yang sudah nggak ada, atau ingin mengumrahkan orang tua kita yang masih diberikan sisa usia oleh Allah, maka nggak usah berkecil hati, nggak usah menyerah. Bismillah, ilmu yang saya sharingkan bisa menjadi wasilah kemudahan teman-teman ke Baitullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.